Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'du. Para jamaah salat subuh Masjid Jami' Nurul Hasanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada ketua DKM, mudah-mudahan kita semuanya selalu sehat, berkah panjang umur, dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir di masjid yang mulia. Pertama, melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, dilanjut dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di tempat mulia ini menjadi wasilah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan derajat kita diangkat oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'as salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan selalu kita nantikan dan harapkan syafaatnya besok di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat Rasul yang kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, masih punya iman. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah dalam ibadah. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menikmati keberkahan dari bulan Dzulqa'dah. Karena kebetulan bulan ini adalah bulan Dzulqa'dah. Kita tahu bahwa bulan Dzulqa'dah ini menjadi bagian daripada Ashhurul Hurum, bulan-bulan mulia, bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah untuk perang. Sekaligus Allah jadikan bulan Dzulqa'dah ini sebagai bagian daripada bulan-bulan haji. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu dikerjakan di bulan-bulan yang dimaklumatkan oleh Allah. Kata para ulama ahli tafsir, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan-bulan yang dimaklumatkan oleh Allah untuk berhaji itu ada 3. Pertama Syawal, kemudian Dzulqa'dah, selanjutnya Dzulhijjah. Itu 3 macam bulan haji. Cuman kebetulan di negara kita setiap orang berangkat ibadah haji itu hampir mayoritas berangkat di bulan Dzulqa'dah. Artinya ketika berbicara Dzulqa'dah itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya ibadah haji. Coba aja Pak, saudara kita
tetangga kita yang tahun ini berangkat haji, itu kebanyakan mereka diberangkatkan di bulan Dzulqa'dah. Benar nggak Pak? Ada yang nanti berangkatnya tanggal 26 Mei, itu kan udah ada di bulan Dzulqa'dah, masuk di penanggalan Dzulqa'dah. Ada yang diberangkatkan di tanggal 8 Mei, masing-masing sesuai dengan kloternya masing-masing. Yang jelas mereka hampir kebanyakan berangkatnya di bulan Dzulqa'dah. Maka di bulan Dzulqa'dah ini mari kita sama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang pada tahun ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan Allah jadikan haji mereka haji yang mabrur dan juga mabrurah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita semuanya yang sampai detik ini belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji karena masih nunggu jadwal keberangkatan, ya Ustadz kami sudah daftar nih, cuman belum jadwalnya kami berangkat, kami lagi nunggu di tahun 2030 misalnya, sabar kita nunggu. Yang belum mampu untuk daftar sampai detik ini padahal umurnya udah sepuh, sabar juga. Kalau bisa lakukan amalan-amalan yang pahalanya setara dengan ibadah haji. Kalau saya tanya ke Bapak semuanya pasti jawab pengen pada haji, benar gak Pak? Pengen, gak ada yang gak pengen, semuanya pada pengen haji. Cuman kalau Bapak daftar di usia 60 tahun, waduh, ya memang Allah yang nentuin segala-galanya ya. Allah yang ngasih umur. Cuman kalau daftarnya umur 60 tahun kemungkinan besar berangkatnya itu umur 85 tahun Pak. Itu pun kalau Bapak masih ada umur. Ya makanya pertama Bapak kalau sampai detik ini belum dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bapak-bapak yang sudah daftar tinggal nunggu jadwal keberangkatan, sambil nunggu jadwal keberangkatan amalkanlah amalan-amalan yang pahalanya setara dengan ibadah haji ya. Karena mudah-mudahan dengan kita mengamalkan amalan-amalan yang pahalanya setara dengan ibadah haji, setiap hari kita bisa mengantongi pahala ibadah haji dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa riwayat dari hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan amalan-amalan sederhana, amalan-amalan ringan, amalan-amalan simpel tapi pahalanya besar. Bahkan setara dengan pahala haji, Pak. Kalau Bapak bisa ngelakuin amalan ini, maka setiap hari Bapak bisa mendapatkan pahala haji dari Allah Subhanahu wa taala. Apa saja Ustadz kira-kira amalan yang setara dengan ibadah haji? Pertama, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal yang setara dengan ibadah haji pahalanya itu adalah zikir membaca tasbih 33 kali, membaca tahmid 33 kali, membaca takbir 33 kali, khalfa kulli sholatin, setiap selesai sholat fardu. Jadi Bapak kalau habis sholat fardu zikir dulu subhanallah 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 33 kali, alhamdulillah 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 33 kali, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 33 kali. Itu pahalanya setara dengan ibadah haji. Gampang apa gampang Pak? Gampang. Cuman kadang-kadang malasnya yang susah. Karena kadang-kadang selesai sholat langsung Allahumma lantas jalan, langsung jalan aja. Padahal Bapak punya peluang tuh untuk bisa mendapatkan pahala ibadah haji. Ustadz, apakah kita membacanya itu harus duduk? Enggak harus Pak. Bapak misalnya selesai sholat 5 waktu, baca istighfar 3 kali, kemudian mau ada aktivitas sambil jalan, boleh silakan. Asal setelah sholat fardu. Dan syaratnya 33 kali, jumlahnya nggak boleh kurang, nggak boleh lebih.
Kenapa nggak boleh kurang, nggak boleh lebih Ustaz? Bukannya yang lebih itu baik? Sebab Nabi Muhammad SAW sudah menentukan angkanya 33 kali. Jadi kita nggak boleh ngelebih-lebihin, nggak boleh ngurang-ngurangin, harus pas 33 kali supaya kita mendapatkan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Jangan mentang-mentang lah 40 kali aja bisa Ustaz. Masa cuma 33 kali doang? Ini bukan masalah banyak atau enggaknya, bukan masalah kita mampu atau enggaknya. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kalau Nabi sudah menyebut angka 33, artinya kita kalau baca ya 33. Subhanallah 33 kali. Kemudian tahmidnya alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbarnya 33 kali. Baca tuh Pak, setiap selesai sholat fardu. Di zaman Nabi SAW ada sahabat yang fakir miskin datang menemui Nabi. Ya Rasulullah, ya. Sejarahnya gini Pak. Di zaman Nabi ada sahabat fakir miskin datang menemui Nabi. Kemudian nanya ke Rasul, ya Rasulullah, ya kenapa? Labbaik. Kami itu pengen mendapatkan pahala seperti halnya orang-orang kaya itu beramal kebaikan. Kami pengen mendapatkan pahala seperti orang-orang kaya mendapatkan pahala yang banyak. Kami sholat, orang kaya bisa sholat juga. Kami puasa, mereka juga puasa. Cuman ada yang tidak kami mampu ya Rasulullah. Apa? Sodakoh ya Rasul. Sodakoh kami nggak mampu dengan harta. Mereka orang-orang kaya bisa sedekah dengan harta karena duitnya banyak. Kami pun pengen sodakoh ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Zikirmu juga sedekah, tasbihmu sedekah, tahmidmu sedekah, takbirmu juga sedekah. Bahkan kalau kalian baca setiap selesai sholat 33 kali, kalian mendapatkan pahala yang setara dengan ibadah haji. Itu kata Nabi SAW. Bapak-bapak silahkan mau setiap selesai sholat 5 waktu baca itu silahkan. Atau misalnya 5 waktu ada 1 waktu Bapak yang setelah sholatnya itu baca zikir itu silahkan. Karena biasanya zikir itu dibaca kalau enggak habis maghrib, habis subuh Pak. Enggak apa-apa misalnya sehari Bapak baca itu sekali pada maghrib boleh. Syukur-syukur 5 waktu setelah sholat kita baca itu zikir subhanallah 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Jadi Bapak 5 kali mendapatkan pahala setara ibadah haji. Cuman Bapak nggak boleh dipanggil haji dan nggak berhak dipanggil haji. Jangan mentang-mentang setiap selesai sholat baca zikir kemudian ngomong sama tetangga, bang saya mau udah haji. Nanti kalau panggil aneh panggil haji aja ya gitu kan. Saya udah haji kata Pak Ustadz, baca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali setara dengan ibadah haji pahalanya. Maka abang panggil saya haji. Gak boleh Pak. Pahalanya doang yang setara dengan ibadah haji, tapi tidak berhak mendapat gelar haji. Cuman dapat pahalanya doang yang setara dengan ibadah haji. Karena untuk mendapatkan gelar haji itu ya mesti berangkat ke Haramain Makkah dan Madinah di bulan-bulan haji, kemudian melaksanakan syarat rukunnya, wajib-wajib haji, sunnah-sunnahnya sesuai dengan yang ditentukan oleh syariat. Selesai baru boleh menyandang gelar haji. Itu pun hanya di negara kita Indonesia. Di negara-negara lain nggak ada tuh gelar haji. Meskipun hajinya ada yang 10 kali, nggak ada itu di awalnya haji siapa, nggak ada. Dan cuman di Indonesia saja gelar haji disematkan ke orang-orang yang sudah pernah haji. Yang penting mah gini Pak, kalaupun ada haji dan ada orang manggil kita misalnya, nggak ada panggilan hajinya, nggak usah marah, ya. Nggak usah ngamuk-ngamuk dan sebagainya, nggak usah. Karena haji itu adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang haji yang dikerjakan oleh umat Nabi Muhammad SAW itu enggak semuanya benar-benar panggilan Allah.
Enggak semuanya benar-benar panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena ternyata ada haji-haji panggilan malaikat Israel, bahkan ada haji-haji panggilan setan, Pak. Serem amat Ustaz, haji panggilan setan, ya kan? Bukannya semuanya panggilan Allah, belum tentu. Haji panggilan Allah, haji panggilan Nabi Ibrahim itu adalah mereka yang setelah berhaji istiqomah ibadah, akhlaknya tambah baik. Itu ciri kalau panggilan hajinya itu adalah panggilan Allah, panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi setelah ibadah haji, dulu sebelum berangkat ibadah haji, sholatnya bolong-bolong, sholat cuman maghrib sama isya doang. Setelah ibadah haji, sholat 5 waktu, sunnahnya ditambah, zikiran apa lagi, ngomongnya dijaga. Yang dulunya pelit, kemudian jadi dermawan. Itu ciri-ciri haji panggilan Allah, panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi insya Allah semua yang haji di lingkungan Masjid Nurul Hasanah, semuanya panggilan Allah, semuanya panggilan Nabi Ibrahim. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu mah orang-orang sana, Pak, di kutub utara, ya. Kalau orang-orang sini semuanya hajinya panggilan Allah, panggilan Nabi Ibrahim. Buktinya apa Ustadz? Pada istiqomah sholat jamaah, sholatnya pada rajin. Itu bukti bahwa hajinya itu adalah panggilan Allah, panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ada yang haji panggilan malaikat Israel, Pak. Haji panggilan malaikat Israel itu adalah mereka yang haji kemudian wafat. Banyak gak, Pak? Banyak. Berangkat haji dipanggil sama malaikat Israel, wafat di sana. Bahkan ada yang wafat di pesawat perjalanan menuju Makkah, perjalanan menuju Madinah. Ada, Pak. Belum lama ada orang di daerah Jawa Timur yang wafat di pesawat. Pas keberangkatan menuju Madinah, wafat di pesawat, padahal umurnya baru 45 tahun, Pak. Itu juga termasuk panggilan malaikat Israel. Malaikat Israel kepengin dia itu wafatnya di Makkah. Allah pengen dia wafatnya di Makkah. Wafatnya perjalanan haji. Ini kematian yang sangat dirindukan oleh semua orang, Pak. Kalau ditanya, bapak-bapak pengen gak wafat di Mekah, lagi haji atau umroh? Pak, jawab pengen gak? Nggak usah ragu-ragu, Pak. Kayaknya takut amat, ya kan? Udah bilang pengen aja gitu ya. Wafat di Mekah dalam keadaan haji atau ini nikmat yang sangat luar biasa yang dirindukan oleh umat Islam. Bahkan para kiai-kiai, ya, itu kenapa mereka umroh setiap tahun bahkan setiap bulan? Itu kebanyakan pas ditanya, ini kiai-kiai yang benar-benar orientasinya akhirat, ya. Itu pas ditanya, kiai kenapa umroh tiap bulan? Kami pengen wafat di sana. Itu kebanyakan para ulama itu kenapa umroh tiap bulan? Ada yang umroh 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, setahun sekali. Harapannya mudah-mudahan, harapannya supaya mereka itu wafat di sana katanya. Kalau enggak di Mekah, di Madinah. Karena wafat di sana itu luar biasa, Pak. Memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Yang jelas wafat dalam keadaan syahid. Wafat dalam keadaan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala sebab menunaikan ibadah haji. Dan insya Allah mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi para haji-haji, para hujjaj yang berangkat ibadah haji ke Mekah kemudian dipanggil oleh Allah, itu sengaja Allah panggil dia ke Mekah supaya dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Maka disebut haji panggilan malaikat Israel. Kemudian yang terakhir ada haji panggilan setan, Pak. Haji panggilan setan itu setelah menunaikan ibadah haji bukan tambah semangat tapi tambah malas ibadah. Enggak pernah sholat, sodakoh nggak pernah, dan lain sebagainya. Perbuatannya tambah buruk dan lain sebagainya. Karena boleh jadi yang dipakai buat bukan uang-uang yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pas selesai menunaikan ibadah haji, pulang ke kampungnya, nggak berubah akhlaknya.
Jadi kalau ada orang yang menunaikan ibadah haji, akhlaknya enggak berubah, jangan salahin ibadah hajinya, Pak. Jangan pernah nyalain ibadah hajinya. Salahin orangnya, salahin individunya. Haji mah enggak pernah salah. Baik itu haji. Cuma nanti kembali ke individunya masing-masing. Cuman kalau orang setelah ibadah haji tambah malas ibadahnya, malah justru sering ninggalin sholat 5 waktu, kemudian zikirnya tambah malas, boro-boro sholat jamaah, sholat 5 waktu aja udah malas, itu tanda kalau dia itu panggilan setan. Naudzubillahi min dzalik. Maka mudah-mudahan kita nih yang dipanggil haji ke Baitullah, ke Haramain, itu semuanya panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala, panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian amalan kedua yang pahalanya setara dengan haji sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah salat sunnah isyraq 2 rakaat. Saya sering mengingatkan kepada para jamaah, setelah terbitnya matahari langsung sholat sunnah isyraq 2 rakaat. Cuman sholatnya jangan bebarengan dengan terbitnya matahari, karena pengertian isyraq itu adalah setelah terbit matahari. Berapa menit Ustadz? Ya kurang lebihnya 2 menit setelah terbit matahari baru kemudian kita sholat sunnah isyraq. Sholat sunnah isyraq itu niatnya boleh usolli sunnatal isyraqi rakaataini, boleh niatnya usolli sunnatat duha, boleh. Karena ada riwayat mengatakan sholat sunnah isyraq itu adalah sholat sunnah duha di awal waktu. Awal mula masuk waktunya duha. Sehingga kalau bapak niatnya sholat sunnah duha, boleh Pak. Tapi kebanyakan niatnya usolli sunnatal isyraqi rakaataini lillahi ta'ala, ya enggak masalah, boleh ya. Karena ada beberapa ulama yang membedakan antara sholat sunnah isyraq dan juga sholat sunnah duha. Tapi yang menyamakan antara isyraq dan duha silakan. Sehingga boleh-boleh saja kita niatnya sholat sunnah duha dan sah. Cuman kalau saya pribadi ya tetap niatnya sholat sunnah isyraq, usolli sunnatal isyraqi rakaataini lillahi ta'ala. Cukup 2 rakaat. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu asy-syamsu thumma shalla rak'ataini kanat lahu mislu hajjatin wa umratin tamatin." Rawahu Tirmidzi. Dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang sholat subuhnya berjamaah, alhamdulillah tadi kita udah sholat subuh jamaah, udah selesai. Tsumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala, kemudian duduk mengingat Allah. Alhamdulillah kita hadir di majlis ilmu bagian daripada zikir Pak. Kita ini sedang zikir mengingat Allah, karena sedang mendengarkan mau'izah hasanah, sedang mendengarkan ajaran-ajaran yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita duduk bagian dari zikir nih, udah memenuhi syarat. Hatta tatlu asy-syamsu, sampai nanti terbit matahari. Kita lagi nunggu terbit matahari Pak nih. Kemudian tsumma shalla rak'ataini, setelah terbit matahari sholat sunnah 2 rakaat. Nanti insyaallah ya, setelah terbit matahari biasa kita istiqomah sholat sunnah isyraq 2 rakaat. Apa kata Nabi? Kanat lahu mithlu ajri hajjatin wa umratin tamatin. Maka baginya mendapatkan pahala ibadah haji umroh, haji dan umroh yang sempurna. Bukan hanya sekedar mendapatkan pahala haji dan umroh, tapi pahalanya sempurna kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haji dan umroh yang mabrur, yang mabrurah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah bapak-bapak selesai pengajian ini, karena dilanjut dengan sholat sunnah isyraq, insyaallah dapat pahala ibadah haji dan umrah yang sempurna. Dan alhamdulillah tadi setelah sholat subuh juga zikir subhanallah 33 kali. Jadi bapak pada hari ini nih subuh doang nih
udah dapat pahala ibadah haji. Pada sholat subuh dapat pahala ibadah haji. Dan bukan cuma 2 Pak, ya. Bapak dapat pahala 3 nih ibadah haji. Karena nanti sholat jamaah di masjid juga pahalanya setara dengan ibadah haji. Sholat jamaah di masjid Pak. Ini kita di masjid apa bukan? Masjid ini, ya kan? Kita sholat jamaah tadi dapat pahala tuh ibadah haji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti sholat sunnah isyraq kita dapat pahala haji dan umrah. Kemudian yang ketiga, amalan yang setara pahalanya dengan ibadah haji itu adalah sholat jamaah di masjid. Kata Nabi SAW, cuman ada riwayat yang berbeda dari Nabi. Kalau kita pengen dapat pahala ibadah haji dengan sholat jamaah, ada syaratnya ternyata. Apa? Wudunya di rumah. Wudunya di rumah. Jadi berangkat dari rumah ke masjid ini sudah dalam keadaan berwudu. Itu pahalanya berbeda dengan orang yang berangkat ke masjid sholat jamaah dari rumahnya belum wudu Pak. Pahalanya beda. Kenapa pahalanya beda? Sebab kalau orang sebelum berangkat ke masjid sudah dalam keadaan berwudu dari rumah, itu artinya perjalanannya itu sudah dalam keadaan suci Pak. Kita berjalan dalam keadaan suci. Ibadah yang kita kerjakan pasti pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin kana lahu ajru hajjatin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci untuk menjalankan salat fardu di masjid, maka baginya mendapatkan pahala ibadah haji dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tenang Pak, ada riwayat lain juga yang mengatakan cukup dengan sholat berjamaah mendapat pahala ibadah haji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kalau pengen utama mah berangkat sudah dalam keadaan suci Pak, udah berwudu nih dari rumah. Jadi jalan menuju masjid dalam keadaan suci, itu pahalanya luar biasa pokoknya. Karena yang kita cari bukan hanya mendapat pahala ibadah haji saja Pak, kita pengennya dapat pahala-pahala tambahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita berharap setiap pergerakan kita itu dinilai ibadah oleh Allah. Kita berharap setiap gerakan-gerakan tubuh kita ini mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya nggak sia-sia apa yang kita kerjakan selama ini. Sebab banyak orang yang ngeluarin tenaganya sama, ngelakuin gerakannya sama, tapi nggak ada nilainya sama sekali di sisi Allah, karena tidak diniati untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bedanya itu doang Pak. Kalau kita pengen pergerakan kita dapat ibadah, niatkan untuk ibadah, maka pergerakan kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara cara supaya setiap aktivitas kita dinilai ibadah dan mendapat pahala, itu awali semua aktivitas kita dengan berwudu. Ya, termasuk kita mau sholat jamaah, wudu di rumah Pak. Adapun kalau nanti pas mau masuk masjid batal wudunya karena kentut, ya nggak apa-apa wudu di masjid, nggak usah pulang lagi ke rumah Pak. Ya kan? Jauh ya. Apalagi yang profesinya, mohon maaf, profesinya tukang ojek misalnya, sholat zuhur langsung mampir ke masjid sholat, nggak apa-apa wudunya di masjid. Kita ngambil riwayat yang kedua, bahwa sholat jamaah itu mendapatkan pahala haji yang mabrur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mah khusus buat orang-orang yang santai lah bahasanya, rumahnya dekat dengan masjid. Kita pun bisa wudu di rumah. Kalau sekiranya nggak bisa wudu di rumah, ya karena dalam keadaan safar atau memang kita kerjanya keliling dan sebagainya, gak masalah. Kita pakai riwayat hadis Nabi yang kedua, bahwa setiap orang yang berjamaah di masjid itu atau di musola Pak ya, jangan kemudian Bapak mikir gini, wah berarti yang di musola gak dapat. Bisa dapat Pak ya, yang jamaah di musola juga dapat pahalanya setara dengan ibadah haji. Pokoknya semampunya. Kalau Bapak mampu wudu di rumah, silahkan wudu di rumah, yang jelas pahalanya berlipat-lipat.
Kalau yang nggak mampu, ya udah wudhu di masjid nggak masalah. Yang penting sholat berjamaah di masjid atau di musola, supaya kita dapat pahala haji yang mabrur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata simple. Ini bukti kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi dengan amalan-amalan mudah tapi pahalanya luar biasa. Allah hanya memberikan ini kepada umat Nabi Muhammad SAW dan tidak Allah berikan kepada selain umat Nabi Muhammad SAW. Maka tinggal sikap kita itu bagaimana kita menyikapinya. Kalau kita kemudian mendengarkan apa yang saya sampaikan, mau mengamalkan amalia-amalia ini, berarti kita merespon apa yang saya sampaikan dengan baik. Berarti kita merespon apa yang disabdakan Nabi dengan baik. Amalkan ini Pak. Simple tapi pahalanya luar biasa. Kemudian selanjutnya amalan yang setara dengan ibadah haji, sebagaimana sabda Nabi SAW, itu adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua kita itu mendapatkan pahala setara dengan ibadah haji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat laporan ke Nabi SAW, ya Rasulullah, iya kenapa? Kami mau jihad gak mampu, kami mau umroh haji juga gak mampu ya Rasulullah. Bisa gak kami mendapatkan pahala itu semuanya? Karena kami gak mampu jihad, kami gak mau umroh, kami gak mampu haji. Bisa gak kami mendapatkan itu semuanya? Apa kata Nabi SAW? Ente masih punya orang tua enggak? Sahabat ini jawab, masih ya Rasul, tinggal ibu doang. Bapak saya udah wafat, tapi ibu masih ada. Apa kata Nabi SAW? Berbaktilah kamu kepada ibumu. Fa idza fa'alta dzalika fa anta hajun wa mu'tamirun wa mujahidun. Apabila kamu melakukan itu, berbakti kepada orang tuamu, kepada ibundamu, karena memang yang ada cuma ibunya, bapaknya udah wafat. Apabila kamu berbakti pada ibumu, pada ibundamu, maka kamu mendapatkan pahala haji. Fa anta hajun wa mu'tamirun, dan kamu pun mendapat pahala umrah, wa mujahidun, dan kamu pun mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Ini kata Nabi SAW. Jadi orang berbakti kepada kedua orang tua itu bukan hanya sekedar mendapat pahala haji, bukan hanya sekedar mendapat pahala umroh, tetapi juga dapat pahala jihad fisabilillah. Maka bapak-bapak yang masih punya orang tua, berbaktilah ke mereka. Ustadz, bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua kita yang masih hidup? Muliakan mereka, kasih mereka nafkah. Apalagi kalau mereka udah nggak mampu lagi kerja Pak, udah lemah kondisinya, nggak punya penghasilan. Karena status memberikan nafkah ke orang tua, kalau orang tua udah lemah, nggak punya penghasilan dan nggak punya pekerjaan, fakir miskin, statusnya wajib. Adapun ngasih nafkah ke orang tua yang masih punya penghasilan dan masih produktif, itu statusnya sunnah. Ustadz, orang tua saya sudah nggak produktif, orang tua saya udah lemah, tapi kontrakannya 100 pintu. Satu pintunya 1 juta rupiah, berarti 1 bulan berapa? 100 juta. Bagaimana status kami memberi nafkah ke orang tua kami Ustadz? Sunnah apa wajib? Sunnah. Karena masih punya penghasilan, 1 bulannya 100 juta. Boleh jadi penghasilan orang tua melebihi daripada penghasilan kita. Berarti status ngasih nafkah ke orang tua yang seperti itu sunnah. Tapi meskipun sunnah, yang namanya orang tua mah meskipun kaya, meskipun duitnya banyak, kalau anaknya ngasih mah tetap senang, benar nggak Pak? Ya. Bapak ngerasa senang nggak dikasih sesuatu sama anak? Senang ya kan? Meskipun bapak udah mampu nih, duitnya banyak, kalau anak yang ngasih mah seneng aja. Padahal ngasihnya cuma 100 ribu doang, tapi senangnya luar biasa. Bahkan boleh jadi yang 100 ribu itu dari anak diceritain terus ke tetangga-tetangganya.
Ke teman-temannya pas ngaji, alhamdulillah itu anak saya udah ngasih duit ke saya 100.000. Padahal cuma ngasih 100.000 doang. Tapi karena anak yang ngasih, ada rasa bangga tersendiri. Orang tua mah meskipun kaya, kalau anaknya ngasih tetap senang, pasti itu Pak. Dari senangnya orang tua itulah insya Allah bisa mengundang banyak rezeki buat kita. Jadi meskipun statusnya sunnah, tetap kalau kita ada mah kasih Pak. Karena bikin senang orang tua itu bisa menghadirkan banyak rezeki. Nyenengin orang tua udah bisa senyum, orang tua ngerasa senang, orang tua ngerasa bangga dengan kita. Itu juga bagian daripada doa yang sangat luar biasa. Insya Allah rezeki ngalir terus ke kita. Dan insya Allah kita dicatat sebagai orang yang birrul walidain. Dan orang yang birrul walidain itu bukan cuma ngasih nafkah doang ke orang tua Pak. Ya, tapi juga doain setiap selesai sholat. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan lupa. Ya. Zahirnya kita kasih, batinnya juga kita kasih Pak. Karena birrul walidain itu kita melayani orang tua zahir dan batin. Zahirnya itu dengan dikasih nafkah, batinnya itu dengan mendoakan. Jadi birrul walidain itu nyenengin orang tua itu bukan cuma zahirnya doang, tapi batinnya juga disenengin Pak. Cara nyenengin batinnya itu dengan mendoakan kedua orang tua kita dengan doa ampunan. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya minimalnya sekali lah setiap selesai sholat 5 waktu. Sisipkan doa itu Pak. Jangan lupa. Apalagi yang orang tuanya udah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Ustadz, bisa nggak nih kami mendapatkan pahala ibadah haji lewat jalur berbakti sama orang tua, sedangkan orang tua kami udah dipanggil semuanya oleh Allah? Bisa nggak Ustadz kira-kira kami dapat pahala ibadah haji lewat jalur berbakti, lewat jalur birrul walidain? Masih bisa Pak. Caranya dengan apa Ustadz? Doain orang tua kita. Yang kedua, sedekahlah niat untuk orang tua. Jadi setiap kali kita sedekah, niatkan pahalanya untuk kedua orang tua kita. Siapa orang yang sedekah diniati pahalanya untuk kedua orang tuanya, maka dicatat orang itu sebagai orang yang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Udah Pak, kalau sedekah niat pahalanya untuk orang tua Pak. Ustadz, kalau saya sedekah niatnya buat orang tua, saya nggak dapat pahala dong. Gak usah khawatir, Bapak tetap dapat pahala plus dapat pahala birrul walidain. Justru pahalanya berlipat-lipat Pak. Pahalanya justru malah tambah banyak. Kalau Bapak sedekah niatnya buat diri Bapak doang, Bapak hanya dapat pahala sedekah. Tapi kalau Bapak niat sedekah, pahalanya dihadiahkan untuk kedua orang tuanya, maka Bapak bukan hanya sekedar mendapat pahala sedekah yang sempurna, tapi juga mendapat pahala birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, datangi teman-teman dekat orang tua kita dulu Pak. Karena Nabi Muhammad SAW suatu hari pernah ditanya oleh sahabat-sahabatnya, ya Rasulullah, ya masihkah kami bisa berbakti kepada kedua orang tua sedangkan mereka sudah dipanggil oleh Allah? Kata Nabi, masih. Gimana caranya ya Rasulullah? Di antaranya dengan mendoakan, kemudian sedekah niatkan untuk orang tua, kemudian berbuat baiklah ke teman-teman dekat orang tuanya dulu. Mungkin kita punya orang tua kita dulu punya teman Pak ya, teman dekat, teman main, yang dulu pas orang tua kita masih hidup dekat banget itu sama orang itu berarti teman dekatnya Pak. Sebisa mungkin kita berbuat baik ke teman-teman dekat orang tua kita, kita silaturahim ke mereka. Jadi berbuat baik ke teman-teman dekat orang tua kita itu termasuk cara kita untuk birrul walidain ke orang tua yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sesekali lah, meskipun setahun sekali, pas lebaran datang ke rumah teman dekat orang tua kita.
sedikit ceritain orang tua kita, nggak apa-apa. Sampaikan, Pak, Bapak dulu teman dekat orang tua saya. Mohon doanya buat orang tua saya, mudah-mudahan Allah beri ampunan. Itu cukup dengan kita mendatangi aja mereka udah senang, Pak. Nyenengin mereka juga bagian daripada kita birrul walidain. Jadi jangan lupakan teman-teman dekat orang tua kita dulu. Karena itu juga bagian daripada cara kita untuk birrul walidain ke orang-orang yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya amalan yang setara dengan ibadah haji itu niat setiap pagi, Pak. Niat setiap bangun tidur untuk menolong orang-orang yang terzalimi dan memenuhi hajat-hajat umat Islam. Niat dulu aja. Jadi setiap kali bangun tidur baca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Niat di hati, ya Allah ya Rabbi, dari bangun tidur ini sampai tidur lagi saya niat menolong orang-orang yang teraniaya. Dan saya niat untuk memenuhi hajat-hajat umat Islam. Siapa orang yang setiap bangun tidurnya niat seperti itu, Pak. Pertama, niat menolong orang-orang yang teraniaya. Yang kedua, niat memenuhi hajat-hajat umat Islam, maka baginya mendapat pahala haji yang mabrur dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma niat doang gampang enggak, Pak? Gampang. Allah enggak bakal nyia-nyiain niat baik hambanya. Semua niat baik hambanya itu pasti diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah beri pahala yang sangat luar biasa. Jangan dianggap sepele niat, Pak. Karena orang bisa dapat pahala itu karena sebab niat doang bisa. Jadi jangan dikira niat kayak gitu doang gak dapat pahala. Tapi pahalanya besar. Gak tanggung-tanggung, setara dengan ibadah haji. Jadi setiap bangun tidur udah niat itu doang. Sampai nanti tidur lagi. Saya niat bangun tidur sampai tidur lagi. Niat untuk menolong orang-orang yang teraniaya dan niat untuk memenuhi hajat-hajat umat Islam. Nah, kemudian yang terakhir, amalan yang pahala setara dengan ibadah haji adalah orang yang niat berhaji. Pak, kalau pengen dapat pahala ibadah haji, udah niat dulu aja sekarang. Ya Allah, kalau punya duit saya mau haji. Udah itu aja. Ya Allah, saya niat kalau punya duit saya mau haji. Adapun kalau di perjalanannya itu nggak ada umur, Pak, Bapak sudah dapat pahala ibadah haji karena barokahnya niat. Bapak nih, waduh, Pak Ustadz, saya kalau misalnya haji kayaknya nggak ada harapan, misalnya umur udah segini, ya, nggak ada harapan. Udah niat dulu aja, ikhtiar dulu aja, meskipun misalnya nggak ada harapan karena yang nentuin semuanya Allah Subhanahu Wa Taala. Udah kalau punya duit mah daftar aja, Pak, ya, kalau punya duit daftar. Orang mah kalau udah dipanggil oleh Allah, gimana pun caranya pasti berangkat. Karena ingat, haji itu adalah panggilan dari Allah. Jadi meskipun umurnya udah sepuh, daftar aja dulu, niat. Kalau nggak punya duit, niat aja dulu. Ya Allah, kalau saya punya duit banyak, saya mau haji. Udah, selesai. Cukup dengan niat, baginya mendapat pahala ibadah haji, dan nanti di buku catatan amalan ada pahala ibadah haji dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ingat kata Nabi, wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya. Nah, itu niat haji. Nanti di buku catatan amal ada pahala ibadah haji. Bahkan dalam satu riwayat dijelaskan di padang mahsyar itu, Pak. Di padang mahsyar itu nanti ada banyak orang yang laporan ke Allah sambil bawa buku catatan amal. Ya Allah ya Rabbi, benarkah ini buku catatan amal hamba? Ya benar. Gak mungkin ketuker. Itu benar buku catatan amalmu. Tapi ya Allah ya Rabbi, di dunia kami gak pernah haji. Di dunia kami gak pernah umroh. Kenapa ada pahala itu? Apa kata Allah? Itu berkah niatmu di dunia. Dan kami catat pahalanya di buku catatan amalmu. Itu nanti banyak hamba-hamba Allah yang seperti itu, Pak. Gak pernah haji tapi ada di buku catatan amal pahala ibadah haji yang banyak. Karena barokah niatnya di dunia. Maka niat aja dulu, insya Allah tetap dipertimbangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
tetap Allah beri pahala yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqomah melakukan amalan-amalan yang setara dengan ibadah haji. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan yang sudah pada daftar ibadah haji dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segera dipanggil untuk ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Yang belum mampu mudah-mudahan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun misalnya enggak mampu untuk haji, paling tidak bisa umroh lah Pak. Paling tidak bisa umroh, karena hukum umroh juga sama-sama wajib ya. Hukum umroh sama-sama wajib bila mampu. Ya, karena mungkin faktor nunggunya lama, ya paling enggak umroh dulu lah, enggak masalah. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan dari para jamaah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan sepertinya pahala-pahala yang melimpah ruah ini dikhususkan kepada kaum laki-laki, karena disebutkan yang sholat berjamaah di masjid. Sementara di lain sisi mungkin perempuan sebaiknya sholat di rumah. Bagaimana perempuan untuk mendapatkan hal seperti ini? Nah, kedua, syarat sholat Isra itu apa? Mesti berdiam di masjid atau bolehkah di rumah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Jadi gini, bagi ibu-ibu itu ada boleh ngambil amalan selain daripada sholat jamaah. Gimana Ustaz? Zikir setelah sholat, tasbih 33 kali. Itu kan pahalanya setara dengan ibadah haji. Bisa juga dengan cara sholat sunnah isyraq, ya kan? Karena bisa sholat jamaah di rumah bareng dengan keluarganya, atau bisa dengan niat yang baik, atau bisa dengan niat menunaikan ibadah haji. Meskipun misalnya yang perempuan tidak bisa mendapatkan beberapa pintu yang tadi saya sebutkan, pintu gerbang untuk mendapatkan pahala setara ibadah haji, paling tidak dia mendapatkan 3 pintu lah minimalnya. Melalui pintu zikir, pintu niat untuk menolong orang yang teraniaya dan memenuhi hajat umat Islam, dan pintu niat menunaikan ibadah haji. Paling tidak dengan cara itu bisa. Jadi kalau imamah pintu, kalau yang laki-laki pintu gerbangnya banyak, ya kan? Bisa sholat jamaah, bisa ini itu dan sebagainya. Yang perempuan bisa dengan cara itu, paling enggak zikir setelah sholat 5 waktu. Atau bisa dengan pintu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian sholat sunnah isyraq itu boleh enggak di rumah? Boleh Pak. Bahkan enggak mesti setelah subuh itu duduk zikirnya di masjid. Boleh misalnya pulang zikirnya di rumah. Bahkan ada riwayat yang mengatakan tidak sambil duduk pun enggak masalah. Yang penting di aktivitas setelah subuhnya zikir, meskipun sambil jalan, ya subhanallah 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 semua, atau baca yang lain lah. Yang penting di zikir. Nanti pas masuk isyraq baru sholat. Misalnya ada orang yang berangkat kerjanya setelah sholat subuh, ya kan? Supaya bisa mendapatkan pahala sholat sunnah isyraq, setelah sholat subuh jamaah di masjid, baca istighfar dulu, kemudian langsung berangkat, tapi di perjalanan zikir. Kemudian kalau udah masuk isyraq, mampirlah di masjid, ya, sholat sunnah isyraq. Atau sholat sunnah isyraqnya di kantor, gak apa-apa, 2 rakaat kalau sudah masuk isyraq. Boleh nggak Ustaz? Boleh. Karena ada ulama yang longgar dan lentur, nggak mesti duduk zikir di masjid. Kalaupun misalnya sambil jalan zikir nggak masalah, karena tuntutan pekerjaan nggak masalah. Cuman kalau kita sempat maya di masjid supaya dapat pahala tambahan, karena zikir di masjid itu kan pahalanya luar biasa. Kalaupun nggak mampu bisa di rumah Pak. Bahkan ibu-ibu pun bisa mendapatkan ini semuanya, meskipun sholat jamaahnya di rumah bareng dengan anak-anaknya dan lain sebagainya. Asal setelah subuhnya zikir. Meskipun ibu sambil nyuci piring zikir, nanti pas isyraq silakan sholat sunnah isyraq 2 rakaat. Jadi tidak seketat, ya, tidak seketat apa yang disampaikan oleh satu ulama. Karena ada yang ketat, ada yang longgar Pak. Ya, kita pilih yang longgar saja. Karena kalau yang ketat itu mesti duduk di
masjid, zikir terus sampai terbit matahari. Ya kalau ketat-ketat banget kasihan yang nggak punya banyak waktu itu, karena nggak semuanya itu santai Pak, ya kan? Jadi kita pakai yang longgar. Kalau ketat buat saya pribadi lah yang nyampain ini. Kalau buat para jamaah kasih yang longgar, tapi masih ada riwayat yang membenarkan itu. Tinggal diamalkan dan itu nggak masalah. Tetap mendapat pahala ibadah haji dan umroh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau longgar mah kayak gini kan ini hari Ahad Pak, liburan ya kan? Ya udah duduk di majelis ilmu cukup, ya duduk di majelis ilmu, dengerin pengajian, kemudian masuk isyraq, tinggal sholat sunnah isyraq 2 rakaat, itu simple, udah selesai. Ada lagi silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang Arba'atul Hurum tadi. Nanti itu dijelaskan di surat yang tidak ada bismillahnya ya, atau wah 36. Itu kan dijelaskan bahwa bulan itu 12, kemudian ada 4 bulan hurum itu, kemudian janganlah kamu mendolimi dirimu pada 4 bulan itu, kemudian perangilah kaum musyrikin sebagaimana mereka memerangi kamu. Nah itu kaitannya dengan 4 bulan hurum itu, maksudnya itu apakah perang dengan kaum musyrikin itu lebih utama di bulan-bulan itu atau bagaimana gitu ya? Terima kasih. Baik. Jadi gini, Ashurul Hurum itu makna sebenarnya itu adalah bulan-bulan yang Allah haramkan untuk mengangkat senjata. Jadi bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kaum muslimin itu untuk tidak berperang di bulan tersebut. Tapi kalau misalnya ada bahasanya ancaman dari orang kafir yang ini bulan, ya silakan melawan ya. Cuman jangan mulai duluan, nggak boleh. Ya. Artinya kalau mengadakan di bulan itu tidak seutama yang di luar daripada bulan 4 itu Pak. Ya. Jadi kalau misalnya mengadakan perlawanan di bulan itu pahalanya tidak sama mengadakan perlawanan yang ada di, ya tetap kita wajib melawan kalau memang ada ancaman dari orang kafir. Cuman mendapat pahalanya itu tidak sebanyak di luar daripada 4 Ashurul Hurum. Itu mana awalnya ya. Kemudian ada juga yang memaknai Ashurul Hurum itu adalah bulan-bulan di mana kebaikan-kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah. Ya. Jadi ada 2 makna, bulan yang diharamkan perang plus bulan di mana kebaikan-kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahalanya. Sehingga karena itu adalah perintah Allah, umat Islam itu tidak berperang di bulan-bulan itu Pak. Tidak berperang di bulan-bulan Ashurul Hurum, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majelis kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong